Eh, Selamat siang, perkenalkan nama saya Felix Kristanto, PP 191151-2022. Hari ini saya akan menjelaskan tentang modul 3 dengan judul penambahan instruksi. Nah, ini modul ini hampir-hampir mirip dengan modul sebelumnya, yang dimana untuk modul sebelumnya itu menggunakan 9 bit, akan tetapi di modul saat ini saya menggunakan 12 bit. Nah, di mana pada program ini 12 bit itu terbagi pertama di registernya, di opcode-nya itu ada 4 buah bit. Nah, di tengah-tengahnya itu ada register A, itu 4 bit juga, dan di register B 4 bit. Nah, untuk di immediate itu terbagi juga 4 bit, yang awalnya itu 9 bit terbagi 333, tetapi di materi ini karena 12 bit diubah menjadi 12 bit, maka dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada opcode 4 bit, register A 4 bit, dan immediate 4 bit. Nah, untuk tabelnya, untuk minggu kemarin kan 3 bit saja. Jadi untuk instruksi yang bisa dimasukkan itu karena 2 pangkat 3 itu 2 pangkat 2 itu 4, jadi hanya 4 instruksi yang bisa dimasukkan. Tapi untuk saat ini bisa menambahkan 4 instruksi baru. Nah, yang pertama itu ada div atau pembagian, itu saya menggunakan inner inner 100 untuk di immediate, dan yang di sini ada untuk mul atau perkalian, dan di sini ada mode. Saya menggunakan binner ini, dan di S1 ini saya menggunakan binner ini. Nah, untuk pertama-tama itu pelaksanaan praktikum. Nah, pelaksanaan praktikum ini saya akan membuat program tentang X sama dengan 4 kali 3 dibagi 2. Ini adalah div, div bagi berarti 2 geser ke kiri 1. Nah, ini SHT. Ini SHT, ini mod. Ini pembagian. Nah, pertama itu ada addition di R0 itu kita tambah di register 0 itu sejumlah 4 buah bernilai 4. Nah, karena ini eh, apa namanya immediate, yang kita masuk ke dalam R0 itu immediate, jadi yang kita gunakan itu adalah addition tipe immediate. Jadi register 0 itu dijumlah dimasukkan nilai 4. Nah, selanjutnya itu adalah mul, yaitu perkalian. Mul register 0 yang bernilai 4 tadi kita kali dengan 3, maka hasilnya ini adalah, inilah ada opcode dari mul, dari opcode mul karena itu adalah immediate, jadi kita menggunakan 1101, di mana ini opcode yang saya gunakan, dan ini tengah-tengahnya adalah register. Karena register 0, maka nilainya adalah binernya itu 0000, dan biner dari 3 itu adalah 0011, yang itu 2 ditambah 1, jadi 3. Selanjutnya itu adalah setelah kita perkalikan, setelah itu kita bagi dengan 2. Nah, R0 yang sudah hasil dari 4 kali 3 ini kita bagi lagi menjadi 2. Ini div adalah pembagian R0 dengan 2. Pertama tetap opcode dari div tadi, karena ini masih immediate, jadi div yang kita pakai adalah div yang tipe yang mode immediate. Nah, ini 1100. Jadi yang kita pakai adalah 1100, karena dia disimpannya di era register 0, maka kita biner 0 semua. Dan selanjutnya itu adalah 0010. Nah, 0010 ini adalah kan hasil dari 2, biner dari 2. Nah, selanjutnya kita adalah menambahkan yang kurung sebelah sini dulu, menambahkan di register satunya itu bernilai 2. Jadi karena addition itu masih mempunyai opcode dari addition tipe immediate itu masih 1000, dan ini adalah tipe immediate, maka kita masukkan 1000. Nah, selanjutnya itu adalah register 1. Register 1 yang mana
ini adalah di mana disimpannya nilai 2 ini. Nah, selanjutnya itu adalah binder dari nilai ini. Nilai dari 2 itu bindernya itu adalah 0010. Selanjutnya itu adalah S1 ini atau pergeseran. Di mana untuk register 1 ini di S1 itu mempunyai opcode 1 semua. Nah, di S1 mode immediate. Nah, karena dia masih mode immediate, karena di sini adalah immediate, maka opcode yang digunakan adalah SAT tipe immediate. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah R1. R1 ini kan tempat simpannya nilai tersebut, dimasukkan nilai tersebut. Selanjutnya itu adalah binder dari nilai tersebut, nilai yang akan dimasukkan. Karena bukan dimasukkan, maksudnya menggeser dari nilai 2 ini ke kanan, ke kiri satu kali. Jadi nilainya 1. Nah, selanjutnya itu adalah mode R0 dengan R1. Karena ini adalah tipenya register, maka untuk mode yang digunakan adalah mode yang tipe register, yaitu adalah 0110. Nah, 0110 dan tengahnya ini adalah register 0 tadi, yang binder ini, dan yang terakhir adalah register dari binder dari register 1. Mungkin begitu yang bisa saya jelaskan tentang program yang saya buat. Nah, selanjutnya itu adalah langkah kerja yang saya lakukan di model SIM-nya. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan lebar data dari 9 bit menjadi 12 bit. Nah, sebelumnya untuk yang modul 2 itu adalah 9 bit, maka di modul 4 ini kita membuatnya menjadi 12 bit. Nah, karena kita ubah menjadi 12 bit, ini ada beberapa perubahan pada bagian programnya itu sendiri. Nah, pertama itu ada di PC. Nah, di PC ini kan tidak berpengaruh sama sekali. Nah, akan tetapi di RAM itu semua sinyal yang terkoneksi dengan data dari 9 bit menjadi 12 bit itu diubah menjadi 12 bit. Nah, kita tengok di RAM. Kita lihat dulu programnya. Nah, di programnya itu, di data white ini, kita pertamanya itu adalah 9. Setelah itu kita ubah menjadi 12. Maka instruksi yang bisa dimasukkan itu dari 9 itu menjadi 12. Nah, selanjutnya kita kita compile. Setelah kita compile, kita start simulation. Kita tunggu sebentar. Kita tampilkan objek kita masukkan semua ke wave-nya tersebut. Nah, pertama kan ini kita ubah terlebih dahulu clock-nya menjadi polling, base-nya tetap, dan wait enable-nya itu kita ubah menjadi 1 agar biar menuliskan pada RAM-nya. Nah, ini yang bisa kita lihat instruksi dari program TXT yang kita buat tadi ini dia akan masuk ke dalam RAM-nya. Nah, begitu mungkin yang dapat saya jelaskan di bagian RAM. Selanjutnya itu di bagian instruksi decoder. Nah, instruksi decoder ini memasukkan instruksi dan decoding instruksi dari 9 bit diubah menjadi 12 bit. Untuk address ke register bank tetap dipertahankan 3 bit. Bit 1 dari 4 bit
alamat yang tidak terpakai karena penambahan banyak register belum dilakukan pada percobaan ini. Ini itu kita masuk ke instruksi decoder. Kita lihat dulu programnya. Seperti biasa, ini ada banyak sedikit perubahan. Yang pertama itu adalah dari inputannya, itu yang awalnya 0 sampai 8 bit, bit 0 sampai bit 8, kita ubah menjadi bit 0 sampai bit ke 11, mana di instruksinya. Di outputnya kita ubah menjadi 4 bit semua, jadi bit 0 sampai bit 3, bit 0 sampai bit 3, bit 0 sampai bit 3. Nah, di opcode-nya itu memakai instruksi in, di mana itu dia memakai nilai bit dari 8 sampai 11 pada instruksi in tersebut. Nah, untuk register address A itu memakai instruksi nilai dari instruksi in dari bit 4 sampai bit ke 7, dan register address B memakai nilai dari instruksi in di mana dari bit 0 sampai ke bit 3, dan immediate seperti itu. Selanjutnya kita jalankan modulnya. Kita masukkan ini ke, nah di mana instruksi decoder kita cobakan memasukkan nilai dari instruksi decoder menggunakan nilai yang sudah kita buat tadi. Oke, kita run. Nah, di instruksi decoder ini seperti yang saya jelaskan tadi, nilai dari outputnya itu memakai nilai dari bit ke 8 sampai ke bit ke 11. Jadi nilainya akan sama dengan bit ke 8 dan 11. Nah, untuk register address saya itu memakai nilai bit dari bit ke 4 sampai bit ke 7. Bit ke 4 sampai bit ke 7. Dan di register address B itu memakai nilai dari bit ke 0 sampai bit ke bit ketiga, jadi nilainya akan sama dari bit 0 sampai bit ketiga di bagian instruksi ini. Selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang perubahan di regN MUX 81 register bank. Nah, untuk yang perlu diubah itu adalah untuk mensupport lebar data 12 bit, sedangkan di DEC 38 tidak perlu diubah. Nah, pertama itu kita masuk ke regN, di mana itu awalnya parameter untuk n-nya itu diubah dari 9 menjadi 12, dan di sini juga diubah menjadi 12. Nah, selanjutnya itu kita ubah di bagian MUX 821. MUX 821 ini kita ubah menjadi inputannya ini menjadi awalnya dari bit 0 sampai bit ke 8, itu menjadi bit 0 sampai bit ke 11, dan di input kedua yang di cell itu kita ubah dari bit 0 sampai bit 2 menjadi bit 0 sampai bit ke 3, dan di outputnya juga, di outnya ini kita ubah juga dari bit 0 sampai bit 11 diubah bit 0, dari bit 0 sampai 8 diubah menjadi bit 0 sampai 11, dan di tracknya ini kita ubah menjadi dari bit 0 sampai bit 8 kita ubah menjadi bit 0 sampai bit 11. Selanjutnya itu adalah register bank. Register bank ini kita ubah juga
kita ubah pada registernya itu inputan untuk address A dan address B-nya. Untuk inputan address A dan address B itu awalnya itu kan inputan dari address A dan address B itu hanya 3 bit, dari bit 0 sampai bit kedua. Kita ubah menjadi bit 0 sampai bit ketiga. Nah, selanjutnya itu adalah data in. Data in ini kita ubah juga inputnya dari bit ke bit dari bit 0 dari bit 0 sampai bit 8 kita ubah menjadi bit 0 sampai bit 11. Nah, untuk inputannya itu kita ubah juga di rand clock and reset ini tidak enable clock dan reset ini kita tidak ubah. Tapi di data outnya itu di outputnya kita ubah dari bit 0 sampai bit 8 kita ubah menjadi bit 0 sampai bit 11 dan di wire-nya juga kita ubah tapi di wire untuk rack ini kita tidak ubah. Setelah itu kita coba jalankan untuk register banknya. Nah, pertama itu kita sudah memasukkan ke dalam wave. Selanjutnya itu untuk address A itu kita masukkan address yang sudah kita masukkan tadi yaitu 0000. Untuk address B-nya kita ubah menjadi 0001 dan di data ini kita pakai ya. Oke, dan di write enable-nya kita ubah menjadi 1, di clock-nya kita polling, dan di reset-nya kita ubah menjadi, kita jalankan. Nah, ini ya inputan dari data in tadi dia akan masuk ke register out-nya yang tadi. Kita kan tadi address-nya A, address A, address B, data in, memasukkan nilai data in, inputannya write enable-nya untuk agar bisa ditulis, terus clock bisa jalan, terus resetnya 1. Nah, setelah kita masukkan dia nilai dari data ini akan tersimpan di register out ini. Nilai 1000000000100. Nah, begitulah mungkin yang saya jelaskan di bagian register bank. Selanjutnya itu adalah di kontrol. Nah, di kontrol ini perlu mensupport format instruksi baru yang 12 bit dan mengatur instruksi tambahan ke ALU. Nah, di kontrol ini kita akan menambah instruksi baru yang sudah kita tambah tadi yang di sini. Nah, kita akan menambah 4 buah instruksi baru. Jadi untuk memasukkan ke dalam program ya, kita pertama itu di kontrolnya ini kita merubah inputan dari opcode-nya itu yang awalnya itu dari register 0 sampai register 2 kita ubah menjadi register 0 sampai register 3. Nah, yang akan masuk ke alusel ini kan menuju alusel, maka dia karena dia inputan ada 4 instruksi baru jadi 8 instruksi, maka bit yang digunakan itu harus 3 bit karena 2 pangkat 3 itu adalah 8. Jadi agar menambah instruksi awalnya kan 0 sampai 1, bit ke 0 sampai bit ke 1, jadi hanya 2 bit yang mana 2 bit itu hanya dapat memasukkan 4 buah instruksi 4 buah instruksi. Nah, untuk memasukkan 4 buah instruksi baru yang penambahan pada di ALU sesuai pada modul.
mengatur instruksi tambahan kalau, maka kita ubah bit pada output ALUSEL ini dari 0 sampai 1, bit ke 1, jadi bit 0 sampai bit ke 2. Di SI-nya ini, backward itu adalah yang pertama dari D1 atau yang 1 sama dari nilai dari masukan opcode-nya. Nah, untuk di ALUSEL-nya ini pada opcode yaitu bit ke-3, dan di ALUSEL ini adalah keluarannya itu adalah opcode di bit kedua sampai bit ke-0 sampai bit kedua. Nah, itu pada bagian kontrol. Nah, di Webnas sebenarnya kita masukkan opcode-nya 0011. Satu itu adalah POR, tapi yang register, tipe register. Maka untuk misalnya dia akan, nah ini adalah hasilnya. Untuk di record-nya itu bernilai 1, yang di offset-nya itu bernilai 1, itu adalah bit keempatnya 0, dan di ALUSEL-nya itu bit ketiga, ya. Dan di ALUSEL-nya itu adalah bit 0 sampai bit kedua, maka dia akan ALUSEL-nya itu akan mengambil dari opcode-nya itu bit ke 0 sampai bit kedua, maka hasilnya adalah 011. Selanjutnya itu adalah ALU. Nah, di ALU ini perlu mensupport tambahan instruksi baru dan lebar data yang diubah menjadi 12 bit. Nah, di ALU ini kita akan memasukkan instruksi apa saja yang telah kita buat tadi. Dan yang saya buat ini adalah pertama dari div, mul, mod, dan sat. Nah, di ALU-nya, di ALU ini kan awalnya itu adalah hanya 4 buah bitnya, 4 buah instruksi. Jadi saya menambahkan 4 buah instruksi lain. Pertama itu adalah function dari pembagian. Nah, pembagian ini kan nilainya adalah 4. Nah, pertama kita ubah terlebih dahulu di inputannya itu dari bit 0 sampai 8 kita ubah menjadi bit 0 sampai bit ke 11 di data N1 dan data N2. Nah, untuk di output kita ubah juga outputnya itu dari data dari bit ke 0 sampai bit 8 kita ubah menjadi 12 bit, yaitu bit ke 0 sampai 11, dan di inputan di functionnya kita ubah juga dari bit ke 0 sampai 1 kita ubah menjadi 3 bit dari bit 0 sampai bit ke 2. Nah, untuk di data outnya ini memiliki awalnya kan memiliki 4 buah instruksi. Nah, tambah lagi 4 buah instruksi di mana untuk pembagian itu ini kan D4 di mana kita lihat di sini untuk div itu adalah nilainya berjumlah 4, maka yang kita buat di sini adalah 3 tip 1 D4, di mana dia akan menjalankan instruksi pembagian. Nah, dari 5 ini itu adalah perkalian, di mana nilai dari yang di register ini bernilai adalah 4 tambah 1 jadi 5, dan begitu pula untuk di ini di mod dan di SAT. Nah, kenapa di SAT tidak menggunakan fungsi ini? Karena dia memiliki nilai terakhir yang mana tidak menghasilkan fungsinya.
tidak apa-apa kita masukkan fungsinya. Setelah itu kita jalankan alunya. Lalu kita doa. Ctrl W, kita masukkan ke wave-nya. Pertama kita masukkan nilai dari data ini. Nah, data ini nih kita memasukkan, kita coba ini aja ya, ini nilainya adalah 3. Terus sudah. Setelah itu kita coba pengurangan 3 dikurang 4 dikurang 2 kita coba, karena pengurangan itu adalah 001, jadi 0001, maka kita ubah fungsinya menjadi 001. Maka kita jalankan, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, akan terjadi keluaran di data outnya itu adalah 2, di mana 4 ini dikurang 2, maka dia akan menghasilkan nilai 2. Kita coba di perkalian. Nah, kita ubah ini, kita kali 2 dikali dengan 2 dikali dengan 8. Oke, dan untuk kode dari perkalian itu adalah mol, itu adalah 1001. Jadi fungsinya itu kita ubah menjadi 101. Oke, lalu kita jalankan. Nah, perkalian itu 2 dikali 8, maka hasilnya itu adalah 16. Nah, mungkin begitulah untuk ALU. Nah, untuk selanjutnya itu adalah ini kan udah kita jelaskan tadi untuk perubahan pada RAM, pada instruksi decoder, dan keluaran dari instruksi decoder. Selanjutnya itu adalah apa saja signal yang perlu disesuaikan pada top simple mix, dan jelaskan dan tujuh jelaskan. Selanjutnya itu adalah kita buka di bagian simple mix. Nah, pertama itu seperti biasa di ALU out-nya itu kita ubah dari 0 sampai 8 bit, kita ubah menjadi 0 sampai 11 bit. Nah, di address ini itu tetap 8 buah 0, dan di wire data RAM itu kita ubah dari bit 0 sampai jadi 12 bit. Di opcode address A, register address B itu, dan image itu kita ubah menjadi 4 bit. Di wire opselnya kita ubah menjadi 3 bit. Di wire register data A itu 12 bit, dan immediate X itu immediate extend itu menjadi 12 bit. Nah, dan di ALU data in itu di wire-nya itu kita ubah menjadi 12 bit juga. Selanjutnya itu adalah jalankan testbench dan tunjukkan nilai keluaran dari register untuk perhitungan operasi X ini. Nah, untuk itu untuk menampilkan hasil tersebut kita buka terlebih dahulu MIPS TB. Tidak baik, kita tutup saja.
Nah, di MapsDB ini kita hanya itu. Nah, langsung kita bisa jalankan. No, ya, kita buka di sini itu di register. Register 0. Nah, di sini register 0 dan register 1. Tapi kita ubah di register ini jadi desimal agar lebih mudah. Nah, ini awalnya kan kita memasukkan awalnya nilainya adalah 0, di mana setelah itu kita add 4. Add 4 masuk berarti ke register 0. Nah, di register ini kan awalnya 4. Setelah itu, instruksi selanjutnya itu adalah dia dikali dengan 3. Maka setelah itu kita mul. Jadi 4 kali 3 adalah 12. Nah, setelah itu adalah 4 kali 3 dibagi 2. 4 kali 3 bagi 2 kan habis dikali 4 kali 3 adalah 12. Nah, selanjutnya itu 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. Nah, selanjutnya di R1 out. Di R1 out kita ubah terlebih dahulu menjadi desimal, di mana awalnya kan awal dari register 1 itu keluarannya itu adalah 0. Setelah itu kita address A sesuai dengan kita address addition A pada R1 itu kita masukkan nilai 2. Kita addition kita addition R1 berarti 0 ditambah 2 menjadi 2. Nah, setelah itu addition A itu yang di S1 ini, S1 itu adalah pergeseran di mana yang nilainya awalnya 1001 kita geser nilai 1 ini ke kiri 1 buah. Jadi nilai lanjutannya itu adalah 0100. Ini adalah nilai hasil dari SAT 2 ke kiri 1 kali. Dimana nilai dari ini akan bernilai 4. Ini adalah biner dari 4. Nah, setelah kita biner dari 4 kan 4. Nah, selanjutnya itu adalah kan 2, 6, 4. Nah, selanjutnya itu kan adalah mod itu nah, selanjutnya itu adalah mod R0 terhadap R1. Jadi 6 mod 4 itu kan 6 dibagi 4 bisa 2. Jadi hasilnya itu adalah 2. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang model SIM-nya. Selanjutnya itu adalah pertanyaan untuk laporan. Pertama itu adalah jelaskan bagian apa saja yang harus diubah pada format instruksi dan penambahan fungsi pada fungsi ALU ini. Yang pertama itu adalah bagian yang dirubah adalah panjang instruksi dari setiap program, yang mana itu terdiri dari RAM, kontrol ALU, dan instruksi decoder itu kita ubah. Nah, untuk di nomor 2 ini, kenapa lebar data harus disamakan dengan lebar instruksi? Karena lebar data berkaitan dengan lebar instruksi. Ketika lebar data yang masukkan 8 bit, maka lebar instruksi tersebut akan menjalankan 8 bit pula. Nah, karena itu. Dan ketiga itu adalah dengan lebar data alamat register pada versi ini, berapakah register yang dapat dimiliki oleh prosesor. Nah, akan tetapi karena lebar data ini kita tergantung program yang mau kita bikin itu berapa buah, itu yang tergantung dari program yang akan kita buat. Nah, selanjutnya itu adalah apa yang harus dilakukan. Untuk yang nomor 5, apa yang harus dilakukan apabila lebar alamat juga dirubah agar dapat menampung lebih banyak instruksi. Yang harus dilakukan ialah
Eh, yang untuk nomor 4 adalah berapa banyak instruksi. Eh, oh, maaf, yang nomor 4 itu adalah ketika instruksi yang mau dimasukkan itu tergantung eh, functionnya. Untuk functionnya bernilai 2 bit seperti modul 2 kemarin, itu hanya memiliki 4 buah instruksi karena 2 pangkat 4 itu bernilai 2 pangkat 2 itu bernilai 4. Jadi hanya 4 instruksi. Akan tapi untuk yang di modul 3 ini kita dapat memasukkan 8 buah instruksi di mana kita di functionnya itu kita ubah dari 3 bit menjadi dari 2 bit menjadi 3 bit karena 3 2 pangkat 3 itu adalah 8. Yang kelima itu adalah apabila yang apa yang harus dilakukan apabila lebar alamat juga dirubah agar dapat menampung lebih banyak instruksi. Yang harus dilakukan itu adalah menyesuaikan address pada codingan kita sesuai dengan berapa banyak data yang kita olah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan jangan saya mohon maaf. Saya undur diri. Selamat siang.